Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat dan membahas tentang soal kesimpulan logika matematika. Soal ini adalah soal TKPA UTBK tahun lalu yang sekarang masuk ke bagian TPS. Tentu saja kita lihat soalnya di sini. Ini tentang soal kesimpulan. Yang pertama di sini adalah soalnya, Puri suka belajar menari. Setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, tetapi tidak suka belajar menari. Kesimpulan yang paling tepat adalah, jadi di dalam sini adalah kesimpulan yang paling tepat. A. Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu di pusat kebudayaan. B. Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. C. Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan setiap minggu. D. Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. E. Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan. Saja di sini kita akan menjawab soal simpulan ini. Jadi yang pertama adalah kita baca. Oke, langsung saja di sini kita baca soalnya sedikit demi sedikit. Yang pertama di sini adalah Puri suka belajar menari. Kita baca sedikit demi sedikit. Jadi kita tulis di sini Puri suka belajar menari. Kemudian setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Kita tulis di sini dan setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Kemudian kita lanjutkan membaca lagi. Adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, tetapi tidak suka belajar menari. Jadi kita tulis di sini, adik Puri tidak suka belajar menari dan setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian. Oke. Jadi kita lihat beberapa jawabannya. Jawaban pertama adalah Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu di pusat kebudayaan. Jadi intinya di sini adalah belum tentu. Oke, ini kan ada kata di sini di pusat kebudayaan. Jadi bisa kita pikirkan tadi bahwa adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, tetapi dia belum tentu mengikutinya di pusat kebudayaan. Ini adalah untuk A, jadi jawaban A belum tentu. Kemudian yang ke B, Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Jadi inti di sini dia juga di pusat kebudayaan. Jadi jawabannya sama-sama juga, yaitu belum tentu. Belum tentu adik Puri ini belum tentu dia mengikuti kegiatannya di pusat kebudayaan. Kemudian begitu juga untuk jawaban C di sini, Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan. Jadi ini inti di sini di pusat kebudayaan ini. Jadi dia belum tentu juga, jawabannya juga sama. Kemudian di sini bahkan ada kata-kata bahwa adiknya belajar menari. Ini juga salah, karena adik Puri tidak suka belajar menari. Kemudian yang D, Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. Ini adalah benar. Ini benar. Bisa dilihat di sini, Puri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. Ini benar karena ini bisa dilihat Puri mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. Begitu juga di sini adik Puri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian. Jadi benar. Kemudian E, Puri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan. Jadi ini ada kata ini juga. Ini adalah kata yang menyebabkan kita pikir belum tentu. Kemudian kata ini nanti di sini juga dia juga salah karena adik Puri tidak suka belajar menari.
Jadi jawabannya adalah D. Jadi jawabannya di sini D. Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua di sini. Kita juga masih tentang soal kesimpulan. Ini soalnya bisa kita baca di sini. Bahwa tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. B. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. C. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Jadi tidak ada hutan lindung di Pulau A merupakan kawasan wisata. I. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Maksudnya di sini kita menjawabnya. Jadi ini sama juga, kita baca sedikit-sedikit demi sedikit. Jadi dari kata-kata ini, tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Jadi ini semua kita dapat menulis dua buah kalimat di sini yang ekivalen. Yang pertama, tidak ada hutan lindung yang kebakaran di Pulau A. Ini kalimat pertama. Atau bisa juga dia berarti bahwa semua hutan lindung di Pulau A tidak kebakaran. Ini perlu diperhatikan bahwa dua kalimat ini adalah ekivalen, jadi dia ini artinya sama. Kemudian yang kedua di sini, dari premis atau kalimat kedua di sini, berapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Oke, jadi ini ada dua buah kalimat yang ekivalen di sini kita tulis, yaitu ada hutan lindung di Pulau A yang termasuk kawasan wisata. Berarti ada di sini ada juga kalimat lain yang ekivalen juga, ada hutan lindung di Pulau A yang tidak termasuk kawasan wisata. Karena inti katanya di sini adalah beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Jadi langsung saja kita analisis jawabannya. Yang pertama untuk jawaban A di sini, dia bisa jadi beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Di sini beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Ini bisa jadi kawasan wisata yang termasuk hutan lindung, dia tidak terbakar karena semua hutan lindung di Pulau A tidak kebakaran. Jadi kamu bisa berpikir tentang ini ya. Intinya adalah bahwa ada hutan lindung di Pulau A yang termasuk kawasan wisata. Kemudian di sini semua hutan lindungnya tidak terbakar. Ini A. Kemudian yang B di sini salah. Yang B salah. Oke. Salah karena semua hutan lindung tidak kebakaran. Ini dikatakan di sini adalah beberapa hutan lindung. Yang di dasar yang menyebabkan dia salah ini adalah beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Oke, ini adalah salah. Karena kenapa? Semua hutan lindung tidak terbakar. Semua hutan lindung tidak kebakaran ini. Ya, jadi semua hutan lindung tidak kebakaran. Oke, ini salah jawabannya. Kemudian yang C juga salah. Ini masih tentang inti yang sama. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Ini salah. Semua hutan lindung tidak kebakaran. Ya, ini jika kita ambil di Pulau A maka jawabannya salah. Tapi kalau kita ambil di luar Pulau A maka kita tidak tahu itu benar atau salah. Oke, jadi kalau ini tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Ini salah juga. Ini tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Ini salah karena ada hutan lindung yang termasuk kawasan wisata. Jadi di Pulau A ya, di sini ada hutan lindung di Pulau A yang termasuk kawasan wisata. Kemudian yang E salah juga. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Jadi salah. Tidak tahu untuk kawasan wisata yang bukan hutan lindung. Jadi kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah untuk kawasan wisata yang termasuk ke hutan lindung dia tidak terbakar. Kalau yang bukan termasuk ke hutan lindung kita tidak tahu. Jadi jawaban di sini adalah A.
Jawabannya A. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah melihat video pelajaran dari kami. Jangan lupa juga jika ingin belajar bersama kami dapat langsung ke online dengan Privat Daraman atau dapat juga mengisi formulir online-nya.